Halo Sobat Beyond, kita balik lagi di Binus Online Interaktif Channel. Kali ini kita akan bahas tentang sistem informasi. Kalau penasaran topiknya tentang apa, jangan kemana-mana, tetap di Bionik. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Namun banyak dari individu yang kesulitan membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Iya, halo Pak. Iya, saya baru aja selesai latihan tadi untuk acara persiapan Olimpiade sebentar lagi. Habis ini lanjut kuliah nih. Dari mana lo? Masa abis ketemu klien gue. Oh, gimana? Aman? Aman. Gue mau cerita sih, cuma habis kuliah aja ya. Oh iya, kita mau ada kelas ya? Iya, kita join. Yuk. Halo guys, nanti kita lanjut lagi ya. Gue mau kuliah dulu nih. Bye. Lalu bagaimana caranya mereka bisa membagi waktu antara kuliah dan bekerja? Binus Online adalah solusi kreatif yang dikembangkan oleh Binus University sehingga bisa membantu meningkatkan kemampuan SDM di dalam kompetensi yang dibutuhkan dan juga untuk kehidupan yang lebih baik. Setelah 15 tahun, saat ini Binus Online sangat dipercaya oleh masyarakat untuk terus memberikan layanan pendidikan. Binus Online akan terus melakukan banyak terobosan sehingga memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan mendukung visi 2035 dari Binus University menjadi perguruan tinggi berkelas dunia untuk kemampuan melakukan fostering empowering the society. Kepada seluruh binusian Binus Online, baik alumni maupun mahasiswa aktif, mari terus berjuang karena semangat Binus Online adalah untuk meningkatkan karir Anda semua, para binusian, melalui program pembelajaran yang fleksibel, berkualitas untuk peningkatan karir. Nah, seperti yang tadi udah disampaikan, kita akan belajar tentang sistem informasi. Topiknya tentang AI for multidisiplin. Jadi kita bakal belajar AI itu apa sih, terus gimana caranya AI bekerja, dan gimana berpengaruh bagi kehidupan kita sebagai manusia. Ada positifnya, ada negatifnya, pokoknya semua akan dibahas. Jadi langsung aja yuk kita saksikan lewat video yang satu ini. Hai, great learner. Apa kabar? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Berjumpa kembali dengan saya Rian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu AI. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai AI overview. Apakah rekan-rekan sudah familiar atau sudah mengetahui apa itu AI? Sebelumnya, saya akan mencoba menjelaskan mengapa kita menganggap kecerdasan buatan atau bahasa Inggrisnya yaitu Artificial Intelligence sebagai subjek yang paling layak untuk dipelajari sekarang ini. Dan di mana kita mencoba memutuskan apa sih sebenarnya kecerdasan buatan itu? Tentu saja ini adalah hal yang baik untuk diputuskan sebelum kita memulainya. Kita terbiasa menyebut diri kita itu Homo sapiens, ya, manusia yang bijaksana. Karena kecerdasan kita sangat penting bagi kita. Selama ribuan tahun, kita telah mencoba memahami cara kita berpikir dan bertindak, yaitu bagaimana otak kita yang hanya merupakan segelintir materi dapat memahami, memprediksi, dan memanipulasi suatu hal. Dunia yang jauh lebih besar dan lebih rumit dari dirinya sendiri. Bidang kecerdasan buatan atau AI tidak hanya berkaitan dengan pemahaman, tetapi juga membangun entitas cerdas. Mesin yang dapat menghitung cara bertindak secara efektif dan aman dalam berbagai situasi yang baru. Survei secara berkala menempatkan AI sebagai salah satu bidang yang paling menarik dan paling cepat berkembang. Dan AI telah menghasilkan pendapatan lebih dari $1 triliun per tahun.
fakta yang mencengangkan ya. Nah, ada nih pakar AI namanya Kai-Fu Lee memperkirakan bahwa dampaknya akan lebih besar dari apapun dalam sejarah umat manusia. Terlebih lagi batasan intelektual AI terbuka lebar. Meskipun disiplin ilmu pengetahuan yang lebih tua seperti fisika mungkin merasa bahwa ide-ide terbaik telah ditemukan oleh Galileo, oleh Newton, Curie, Einstein, dan lainnya. AI masih banyak peluang bagi para expertise. AI saat ini mencakup berbagai macam subbidang, mulai dari yang umum seperti pembelajaran, penalaran, persepsi, manajemen, dan sebagainya, hingga yang spesifik seperti bermain catur, membuktikan teorema matematika, menulis puisi, mengendarai mobil, sampai di bidang bisnis seperti mengoptimasi konversi penjualan, atau di bidang kesehatan seperti mendiagnosis penyakit. AI relevan dengan tugas intelektual apapun. Ini benar-benar bidang yang universal. Menarik ya? Nah, rekan-rekan, jadi apa sih sebenarnya AI itu ya? Oke, secara historis nih ya, para peneliti telah mengembangkan beberapa versi AI yang berbeda. Beberapa orang mendefinisikan kecerdasan dalam kaitannya dengan kesetiaan terhadap kinerja manusia. Sementara yang lain lebih memilih definisi kecerdasan yang abstrak dan formal yang disebut dengan rasionalitas. Secara sederhana melakukan hal yang benar. Pokok bahasannya sendiri juga beragam. Beberapa menganggap kecerdasan sebagai properti dari proses berpikir dan penalaran internal. Sementara yang lain fokus pada perilaku cerdas, sebuah karakterisasi eksternal. Oke, dari dua dimensi ini ya, manusia vs rasional dan pemikiran versus perilaku. Ada 4 kemungkinan kombinasi dan terdapat penganut serta program penelitian untuk keempat dimensi tersebut. Metode yang dituangkan tentu saja berbeda. Upaya mencapai kecerdasan mirip manusia itu harus sebagian merupakan ilmu empiris yang berkaitan dengan psikologi yang melibatkan pengamatan dan hipotesis tentang perilaku dan proses berpikir. Ya, tentang proses berpikir manusia yang sebenarnya, pendekatan rasionalis, dan di sisi lain melibatkan kombinasi matematika dan teknik dan berhubungan dengan statistik, teori kontrol, dan ekonomi. Simpelnya ya gini nih ya, itu adalah simulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan di dalam mesin ya dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya kita, manusia. Oke? AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. In other words, AI adalah teknologi yang dikembangkan untuk membantu pekerjaan manusia. AI mencakup berbagai teknik dan metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Dan aplikasi khusus AI itu mencakup sistem pakar, pemrosesan bahasa alami, pengenalan suara, dan visi mesin. Nah, semoga udah mulai paham ya rekan-rekan ya. Saya rasa sih excited ya untuk mengetahui apa itu sebenarnya AI. Jadi rekan-rekan tuh tertarik untuk mendalami AI? Ya, yuk kita mulai mendalami karena sekarang ini apa-apa tuh AI, apa-apa AI ya. Kayaknya semuanya itu sudah dihubungkan dengan AI gitu ya. Ya, oke, sip. Segitu dulu pembelajaran kita tentang pembukaan AI ya. Sudah terjawab ya apa itu AI. Nah, artinya saya close materi ini dan kita akan lanjut ke yang berikutnya yang pasti ini akan lebih menarik. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri, saya dari mahasiswa BINUS Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di BINUS Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak
Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di Binus Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus. Dan juga semoga Binus Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Rian. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana AI bekerja. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu AI ya di video sebelumnya. Semoga materi sebelum itu bisa memberikan insight yang cukup berarti. Seiring dengan semakin pesatnya kehebohan seputar AI, banyak perusahaan-perusahaan bahkan startup berusaha keras untuk mempromosikan bagaimana produk dan layanan mereka menggunakan si AI ini ya. Seringkali apa yang mereka sebut dengan AI hanyalah sebagai komponen teknologi seperti pembelajaran mesin atau machine learning. AI memerlukan landasan perangkat keras dan perangkat lunak khusus untuk menulis dan melatih algoritma pembelajaran mesin. Tidak ada satu bahasa pemrograman pun yang identik dengan AI. Namun, Python, R, Java, C++, dan Julia memiliki fitur-fitur yang populer di kalangan pengembangan AI. Secara umum, sistem AI bekerja dengan menyerap data pelatihan berlabel dalam jumlah yang besar, ya, menganalisis data untuk mencari korelasi dan pola, dan menggunakan pola ini untuk membuat prediksi tentang keadaan di masa depan. Dengan cara ini, chatbot yang diberi contoh teks dapat belajar menghasilkan pertukaran yang nyata dengan orang-orang. Atau alat pengenalan gambar yang dapat belajar mengidentifikasi dan mendeskripsikan objek dalam gambar dengan meninjau jutaan contoh. Teknik AI generatif yang baru dan berkembang pesat dapat menghasilkan teks, gambar, musik, dan media lainnya yang realistis. Simpelnya, secara umum, si AI ini ia bekerja dengan menggabungkan kumpulan data atau big data dengan ilmu komputer. AI akan menyerap sejumlah data pelatihan berlabel yang cukup besar, lalu menganalisanya, ya, guna mengidentifikasi pengenalan pola. AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas. Hal ini memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. AI itu dapat bekerja 24/7 ya, artinya 24 jam 7 hari ya, tanpa mengurangi tingkat performa. Dengan kata lain, AI ini dapat melakukan tugas manual tanpa kesalahan. Dalam banyak kasus, manusia akan mengawasi proses pembelajaran AI, memperkuat keputusan yang baik, dan mencegah keputusan yang buruk. AI menggunakan program khusus untuk berpikir, ya, mengolah informasi, dan membuat kesimpulan atau keputusan berdasarkan informasi tersebut. AI itu seperti memiliki teman robot yang sangat pintar. Apakah berpikir itu artinya memprogram atau diprogram? Nah, inilah pemrograman AI berfokus pada keterampilan kognitif yang mencakup hal-hal berikut ini. Pertama, learning. Kedua, reasoning. Ketiga, self-correction. Keempat, creativity. Kita mulai dari learning.
Ini adalah aspek pemrograman AI yang berfokus pada perolehan data dan pembuatan aturan tentang cara mengubahnya menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Aturannya yang disebut algoritma memberikan perangkat komputasi petunjuk langkah demi langkah tentang cara menyelesaikan tugas tertentu. Kemudian yang kedua adalah reasoning atau pemikiran. Aspek pemrograman AI ini berfokus pada pemilihan algoritma yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga tadi adalah self-correction atau koreksi diri. Aspek pemrogramannya ini dirancang untuk terus menyempurnakan algoritma dan memastikan algoritma memberikan hasil seakurat mungkin. Terakhir adalah kreativitas atau creativity. Aspek AI ini menggunakan jaringan saraf, sistem berbasis aturan, metode statistik, dan teknik AI lainnya untuk menghasilkan gambar baru, teks baru, musik baru, dan ide baru. Lalu, jadi apa saja sih komponen-komponen AI itu? Nah, komponen itu adalah dia dibagi dalam beberapa bagian besar. Yang pertama adalah ML, ya, machine learning. Kemudian adalah NLP atau natural language processing. Kemudian adalah expert systems. Kemudian vision, lalu speech, planning, dan terakhir adalah robotics. Nah, si ML tadi dibagi lagi nih, ada lagi dia subnya, yaitu adalah deep learning, supervised, unsupervised. Lalu untuk yang NLP dibagi lagi ada content extraction, classification, machine translation, question answering, dan text generation. Dan ada vision yang terbagi menjadi dua sub, yaitu image recognition dan juga machine vision. Dan terakhir pembagiannya untuk sub adalah speech, yaitu speech to text dan text to speech. Oke, gimana rekan-rekan? Bingung atau malah tertantang? Saya yakin nih rekan-rekan tuh tertantang ya, dan makin penasaran dengan video-video selanjutnya. Karena itu, yuk kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Kalau tadi udah bahas tentang AI untuk multidisiplin, sekarang ada informasi tentang BINUS Online nih Sobat Bion. Kira-kira ada apa aja ya seputar BINUS Online? Oke Sobat Bion, semua informasi, semua pembelajaran udah dikasih tahu. Sekarang waktunya Diandra untuk pamit dari Bionik. Jangan lupa untuk saksikan Bionik setiap hari Selasa jam 1 siang tentunya di channel YouTube BINUS TV. Kalau gitu Diandra pamit, sampai jumpa di Bionik selanjutnya.